Hai, Kembali lagi di Weekly and Hypen. Hypen. Di series ini kita akan kasih kalian update terbaru dari Hypen selama 1 minggu terakhir. Langsung aja kita mulai ya. Berita utama kita minggu ini adalah It's time for Hypen Rap. Prestasi apa saja ya yang sudah diraih Hypen sejauh ini? akhirnya Hypen ke Indonesia. Jangan-jangan cuma hoax. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu flash news berikut ini. Hypen merayakan anniversary kedua dengan penampilan memukau di Mama 2022. Selain tampil, Hypen berhasil meraih Worldwide Fans Choice Award dan menjadi presenter untuk Best New Female Artist Award. Aktor Park Sung Hoon mengunggah foto bareng Hypen Park Sung Hoon dengan caption Park Sung Hoon and Park Sung Hoon finally. Hypen dikonfirmasi tampil di KBS Gayo Daechukje. KBS Gayo Daechukje akan disiarkan secara langsung dari Jamsil Indoor Stadium pada tanggal 16 Desember 2022. Zero Moment yang dinyanyikan oleh Hisung, Jae, dan Jack untuk original soundtrack Summer Strike akhirnya resmi dirilis. Penulis lagu dan produser Tearliner mengungkapkan dalam lagu ini vokal menawan dan beragam dari Hypen, Hisung, Jae, dan Jack cocok dengan suara rock indie yang kasar dan kuat dengan cara yang tidak terduga dan luar biasa. Hypen akhirnya menginjakan kaki di Asia Tenggara. Hypen tampil perdana di Manila dalam Fun Meet with BYS Cosmetics pada 3 Desember 2022 lalu. Nah, sekarang sudah siap untuk bahas top news minggu ini? 2022 merupakan tahun yang luar biasa untuk Hypen. Berikut beberapa prestasi yang berhasil mereka raih di akhir tahun ini. Untuk Billboard Year-End Chart, Hypen berhasil menduduki peringkat ke-8 untuk World Albums Artist. Sedangkan Manifesto Day One menduduki peringkat ke-13 untuk World Album. Untuk Top Album Sales, Manifesto Day One juga berhasil menduduki peringkat ke-46. Sedangkan untuk Top Current Album Sales, terdapat 2 album Hypen yang berhasil menduduki peringkat ini. Yang pertama adalah Manifesto Day One di peringkat ke-31 dan Dimension Answer di peringkat ke-85. Lanjut Spotify. Nih siapa nih yang top artis Spotify rapnya? Hypen. Nah, ternyata Hypen ini termasuk dalam peringkat 7 most stream K-pop artist globally on Spotify. Untuk penghargaan akhir tahun di Korea sendiri, Hypen sejauh ini sudah meraih 2 penghargaan. Yang pertama di Mellow Music Awards sebagai Wonder K Global Icon Award, dan yang kedua di Mnet Asia Music Awards sebagai salah satu pemenang Worldwide Fans Choice Award. Luar biasa, luar biasa. Kalau ngelihat award-awardnya, ini tuh yang global, ya nggak? Sesuai dengan aim-nya mereka ya. Belief-nya sendiri itu juga memang sebagai grup global. Jadi mereka lebih ke pasar internasional nggak sih? Ya, sepertinya sih begitu ya. Kalau dari Hypen sendiri sih, mereka sebenarnya pengen juga untuk lebih terkenal lagi di negara terkenal sendiri. Betul. Cuman emang karena persaingan ketat kali ya, kalau di negara sendiri tuh lebih ketat dan lebih kritis gitu. Sedangkan kan kalau international fan biasa untuk multi stand ya. Kalau di sana tuh itu haram. Atau juga gini, jenis lagunya diterima oleh halayak ramai Korea, mungkin genre-nya agak-agak kurang cocok kali ya Hypen. Coba karena semuanya memang kayak Polaroid Love mungkin nggak bakalan suka kali. Iya, makanya yang viral tuh yang seperti itu ya. Cuman baik lagi kayak tadi, mungkin karena memang sudah si beliefnya memproyeksikan seperti itu, sehingga musiknya juga disesuaikan sama taste global ya. Oke, lanjut. Engina alias Engine Indonesia dikejutkan dengan tweet konfirmasi Hypen Tour in Jakarta pada 29 November lalu. Tweet ini berasal dari akun yang terkenal sebagai sponsor berbagai acara K-pop di Indonesia. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak Believe. Show tambahan di Osaka baru menjadi satu-satunya pengumuman resmi yang dikeluarkan agensi. Jadi kira-kira benar nggak ya Hypen akan ke Jakarta? Hypen Tour in Jakarta on March is confirmed. Dia itu memang kayak terkenal sebagai sponsor acara K-pop, dan beberapa nih itu emang benar kejadian datang, dan dia tuh sering dapet ini jadi ngomongin orang ya. Coba saya backgroundnya aja ya, orang dalam. Info orang dalam. Ordal bisa dibilang seperti itu. Nah, terus kan ini jadi langsung geger kan. Ya. Berapa Engina tuh nanya juga ini benar, tapi kok Believe belum ngasih tahu gitu. Terus dia bilang ya udah tunggu aja konfirmasinya. Nah, terus salah satu lagi yang ditanyakan adalah promotornya, ya kan? Itu kan penting nih, penting. Betul. Untuk kelancaran dan juga untuk persiapan mental. Terus ternyata ininya tuh Shine Bright Entertainment. Disinilah sebenarnya bukan hoax, tapi permasalahan mulai muncul. Karena waktu itu pernah ngumumin konser yang lain,
Terus kok nggak ada Jakartanya dihapus gitu. Ternyata batal gitu. Jadi karena memang belum ada konfirmasi resmi, jadi kan masih terlalu dini lah gitu loh. Ngerti kan ya maksudnya? Iya. Memang sih mungkin udah ada pembicaraan itu, tapi belum taken finalisasi. Itu kayaknya ya, betul. belum ada hitam di Itu atas dia. putihnya. Ini tuh baru sounding kayaknya. Mungkin juga tes ombak bisa jadi. Iya. Kedua nih guys, kan tadi udah di-spill nih promotornya siapa. Dia lagi mau mengadakan sebuah acara yang ternyata di cancel dan mereka belum ngasih pengumuman. Gimana maksudnya? Udah di cancel tapi belum ngasih pengumuman. Jadi si fansnya ini pertama itu baru menduga ini tuh beneran jadi atau enggak, karena ternyata venue-nya itu udah dihapus jadwal eventnya. Terus udah nggak bisa beli tiket lagi, dan yang beli lewat pihak ketiga itu di email tentang refund. Justru si pihak ketiga ini yang mengkonfirmasi bahwa acara resmi dibatalkan gitu. Aneh banget ya, ini berarti kok bukan si promotor resminya ya? Promotornya malah menunggu minggu depan. Promotornya masih positive thinking kayaknya. Masih bisa berjalan ini gitu kali. Gak ngeri ya kalau melihat track recordnya seperti ini. Dan ternyata si promotor ini tuh dulu punya nama lain. Breaking news, ini ada update tentang kabar mengenai bahwa Sunbright Entertainment itu dulunya dengan nama lain. Jadi hal ini sudah dibantah ya oleh pihak Sunbright Entertainment. Manapun promotornya, kemungkinan dibatalin itu pasti Sama. ada aja. Karena kuota venue-nya tidak terpenuhi, ya kan nggak balik modal dong. Atau bisa juga tiba-tiba dari artisnya yang minta batalin. Tapi at least yang pernah kita alami sih selalu di refund ya. Tapi kalau misalnya pun jadi sama yang ini gitu ya, atau siapapun promotornya, terus kalau amit-amit gitu ya, terus dibatalin, terus masih belum di refund juga, sebenarnya bisa kita telepon layanan perlindungan konsumen Indonesia. Ini beneran nih bisa. Yang konser proses itu dulu bukannya jadi. Iya kan konsernya jadi, tapi kan yang permasalahan tiba-tiba dibatalin apa ya ininya ya. Artinya di situ konsumen dirugikan aja. Kalau kita legit gitu belinya benar di website memang sudah disediakan, terus udah gitu kita bisa ngumpulin bukti-buktinya, sebenarnya bisa aja kita lapor ke layanan konsumen jadi supaya ditindaklanjuti gitu. Oh gitu ya. Jadi tapi memang harus bersatu gitu ya, atau bisa ngurus sendiri-sendiri? Bisa ngurus sendiri-sendiri mestinya. Oh gitu. Jadi ya memviralkan iya ya, cuman mungkin ada langkah nyatanya juga ya. Iya. Untuk menuntut itu. Oke deh, jadi itu beritanya agak bikin deg-degan ya. Pokoknya kita harus nunggu dulu aja ya pengumuman resmi sebenarnya mah. Kira-kira ini akan ada event tambahan nggak ya? Kayak meet and greet atau misalnya soundcheck pas atau apa gitu. Soundcheck itu udah kayak buat VIP, udah kayak pakemnya deh sekarang kayaknya. Kalau saya lihat-lihat. Apakah kita akan mencobanya, guys? Silahkan dicoba. Doakan saya agar duitnya kekumpul ya. Ya, amin. Saya doa mah selalu lah. Duit aja yang nggak saya kasih. Doa mah selalu kasih ya. Duit cari sendiri ya. Jadi kalian apakah ada rencana nonton? Terus kalau misalnya ada rencana melihat perkembangan berita seperti ini, menurut pendapat kalian gimana? Apakah kita tuh nggak boleh mengambil kesimpulan terlalu awal? Ya. Atau kita harus mulai boykot? Kok malah ngajak ini malah yang nggak bener nih gimana nih? Gimana nih? Aduh. Kayak enggak ya, kita harus berbaik sangka. Ya. Mungkin kalian punya harapan, pengennya konsernya kapan gitu, atau di mana tempatnya? Siapa tahu bosen di Jakarta, maunya di Surabaya kan bisa jadi ya. Tapi ini kayaknya konsernya awal Maret ya. Soalnya pertengahan Maret kan udah puasa. Walaupun tidak semua yang ke konser itu Muslim, tetapi kayaknya aneh aja gitu ya kalau misalnya di Indonesia bikin konsernya pas Lebaran, kecuali konser Bimbo gitu. Jadi itu dia Weekly Enhypen untuk minggu ini. Nantikan Weekly Enhypen minggu depan juga. Bye-bye.